Yang penting janganlah kita itu membiasakan mengejar sesuatu cita-cita yang tidak kita tidak mampu. Pinter-pinternya orang adalah yang bisa mengukur kemauan dengan kemampuan. Syekh Muhammad Al-Jurdani menasihati kepada kita bahwa kalau hidup kepingin nikmat, kalau hidup kepingin enak, kita sebagai orang yang punya akal, orang yang waras, hidup ya seadanya, menerima yang ada, menikmati yang ada. Artinya tidak terlalu berandai-andai kepada sesuatu yang belum ada. Terlalu berandai-andai sesuatu tersebut tidak kita mampu. Artinya kita tidak mampu. Kemauan yang masih berandai-andai, tapi kenyataannya kita tidak mampu. Nah, ini kan akan menyengsarakan dan termasuk orang yang kurang waras kalau menurut bahasanya Syekh Muhammad Al-Jurdani ini. Ya bagaimana dia memaksakan sesuatu yang dia tidak mampu. Akhirnya resikonya panjang ya. Resikonya kecepit bank, resikonya kecepit rentenir, kadang-kadang bahkan resikonya yang dikorbankan adalah keluarga bisa cerai, akhirnya anak naudzubillah min dzalik bisa tanpa ayah tanpa ibu akhirnya ikut mbah. Itu realita yang ada dikarenakan apa? Karena tidak mau menerima apa yang ada, tidak menerima sesuatu yang sebenarnya cukup untuk keseharian kita. Misalkan punya sepeda ya walaupun tidak harga 25 juta, yang 15 juta, sepeda Supra, sepeda Vario, sepeda yang sederhana lah nyampe, mau ke Jambi yang nyampe, mau ke Banyuwangi ya nyampe kan gitu. Sebagian kejadian kenapa kok bisa bercerai ini? Karena salah satu faktornya adalah tidak mau menerima apa yang ada. Baik dari pihak suaminya ataupun dari pihak istrinya. Contoh, karena keinginannya yang begitu menggebu, seharusnya 20.000 itu sudah cukup. Akhirnya suami tidak puas, akhirnya keluar dari rumahnya dengan alasan mencari rezeki. Ini cerita bukan cerita apa yang ada, yang realita, bukan niat ngerasani kono ngerasani kene mboten. Sehingga akhirnya sang istri di rumah. Nah, seorang istri ketika sendirian yang tidak ada yang ngatur itu bebas kan. Mau tidur di sini bebas, mau tidur di sana bebas, mau chattingan sama siapa bebas kan. Ya untung-untung kalau tidak ada yang ganggu kan. Kalau seumpama tidak ada yang ganggu pikirannya sendiri. Kepengin berandai ini kan. Sehingga melakukan hal-hal yang kurang pas untuk kehidupan dirinya. Ya intinya akhirnya kurang terima. Dia mengharap kiriman yang ada dari suaminya, niki dibikin ini, beli ini, berandai-andai apa yang seharusnya belum dia mampu. Tapi resikonya apa? Resikonya bukan di situ. Akhirnya semakin lama mesti ada pihak ketiga biasanya yang
yang mempengaruhinya. Apa itu dari laki-laki orang lain, apa dari dari sama-sama perempuan, akhirnya untuk kredit, untuk ini. Nah, akhirnya tahu-tahu suaminya bekerja di luar sana ngumpulkan sedikit demi sedikit, yang di sini juga ngumpulkan utang sedikit demi sedikit. Dan itu terjadi, itu terjadi. Sehingga ketika banyak tagihan dari pihak bank atau rentenir, kan, sehingga dia tidak bisa membayarnya, tahu-tahu suaminya kaget, sudah hutang di atas 5 juta. Akhirnya bingung, bingung, akhirnya curhat pada ini, pada kita. Nah, itu kenapa? Salah satu resikonya. Kenapa sih kok harus berpisah? Kenapa sih harus keluar kota? Itu karena sebenarnya dengan alasan karena di sini tidak cukup. Nasi ini pinten, beras sehari itu berapa kan? Enggak, untuk biaya anak itu berapa kan? Dan rezeki yang paling bagus itu rezeki yang ada di sekitar kita. Rezeki yang bagus itu rezeki yang jangan sampai kita ini tidak pulang dalam sehari 2 hari. Rezeki yang bagus adalah rezeki yang tiap hari kita pulang. Misalkan ke Jambi, Banyuwangi, ya tiap hari pulang. Itu rezeki yang paling berkah. Karena yang paling berbahaya itu ketika suami dan istri berpisah, pihak ketiganya apa sesuai dengan pengalaman orang yang berpisah demi untuk mencari pekerjaan itu terus menjadi kaya, menjadi hebat, terus menjadi bagus. Ya coba kita lihat kan, itu pentingnya menerima bil bulughah wal kafaf, yaitu menerima kehidupan yang secukupnya. Karena 50.000 cukup apa enggak? Kalau kita hitung lebih kan, kalau kita hitung kurang ya kurang banyak kan. Ya, kehidupan kita itu sederhana, bahagia itu sederhana. Yang membuat kita ini sulit untuk bahagia adalah gengsi kan, gengsi kita, keinginan kita yang tidak sesuai dengan realita, dengan kebutuhan, dengan kemampuan yang ada. Li'annaha, karena setuhune donya fil haqiqati ing dalam hakikate iku daru mururin, omah nggon lewat, omah lewat, wajisru aburin, lan jembatan nggon jembatan lewat. Karena katanya Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jurdani ini, karena dunia ini cuma tempat kita lewatnya. Lewat ya yaitu yang kemarin kita terangkan ya, ketika ini utara jalan ini ibarat dunia. Proses ke selatan jalan itu proses menuju dunia, menuju akhirat. Ketika nyampe selatan jalan sudah mati kan. Makanya apa yang kita kejarin apa di dunia ini? Ya sudah, ya ibadah, makan, tidur, ibadah, makan, tidur kan. Lah kerja itu apa ndak ibadah? Ya ibadah kalau kita niat ibadah, jualan, ini kerja ke pasar, kerja tani itu ya juga ibadah. Jadi kalau kita hidup ini dibikin ribet ya ribet, dibikin ketawa ya ketawa, dibikin nangis ya nangis, terserah. Yang penting janganlah kita itu membiasakan mengejar sesuatu cita-cita yang kita tidak mampu. Sepinter-pinternya orang adalah yang bisa mengukur kemauan dengan kemampuan. Faqad qala, mongko teman-teman dawuh sapa Isa Kanjeng Nabi Isa ala nabina wa alaihi afdhalus salati wassalam, ing dawuh ad-dunya qantaratun. Ad-dunya utai dunya iku qantaratun, jembatan, sasak
Jare wong Banyuwangi Sasak. Fa'buruha mongko lewato sapa sira ha ing jembatan. Wala ta'muruha lan aja ngramekaken sapa sira, aja makmuraken sapa sira ha ing Sasak. Katanya Sayyidina Isa, dunia itu seperti jembatan. Nah, jembatan itu aturan orang, aturan lalu lintas ya. Aturan negara itu kita tidak boleh berhenti bawa muatan banyak di jembatan. Itu aturan ya. Sama. Nah, kenapa? Ya nanti ambles ya. Kenapa kita ini katanya Sayyidina Isa, kita hidup di dunia ini seperti di jembatan. Tidak boleh berhenti di situ, harus lewat. Apalagi bikin rumah, bikin dodolan jualan di situ, memakmurkan, tidak boleh. Harus, kalau maksa diusir kan, dan diusir itu menyakitkan. Makanya kalau kita ini hidup di dunia ini ibarat jembatan, kok merasa seakan-akan hidup di dunia ini selama-lamanya, maka akan sakit, akan disiksa oleh panitia jembatan, malaikat. Kok maksudnya gimana Ustaz? Ya maksudnya kalau kita yang merasa di dunia ini selama-lamanya, berarti buatan mau ibadah, hidupnya seenaknya, mau bunuh-bunuh, mau ngambil uang, mau nyakiti orang, itu namanya kan seakan-akan hidupnya di dunia selama-lamanya. Maka hidupnya akan sakit, akan selalu dipenuhi dengan kegalauan, akan dipenuhi dengan kegundahan, kesedihan. Gimana? Ya lewat. Semuanya diniatkan untuk mati. Karena mati ini tidak harus nunggu corona ya. Ada corona ribut, enggak. Tidak mati corona, ya mati kena banjir bandang. Tidak kena banjir bandang, ya mati jatuh dari kapal. Tidak mati dari kapal, mati tenggelam. Tidak tenggelam, mati nunggu nambel ban. Itu masalah macam-macam.